Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kiranya kita berada dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan semakin diberkati untuk mengawali hari ini. Hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari ayat harian kita hari ini, Jumat 8 April 2022, diambil dari Yesaya 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. fenomena kehidupan. Kita melihat berbagai hal yang terjadi. Ini sering mengingatkan kita kembali untuk hidup di dalam dunia ataupun mengharapkan kekuatan dunia. Sering kita melihat hal-hal yang terjadi ketika ada orang yang sangat kuat bertarung dengan orang yang sangat lemah. Tentu kita melihat dan kita mengetahui kalau istilah hukum rimba, yang kuatlah yang akan menang, dan yang tidak kuat akan tersisihkan di tengah-tengah kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan ataupun di dalam fenomena kehidupan, hal-hal itu lumrah terjadi kalau kita hanya melihat dari sebatas pemahaman duniawi kita. Dan inilah yang sering menimbulkan persaingan, perselisihan, ataupun azas saling tidak percaya satu sama yang lain, karena di dalam pemikiran mereka kehidupan ini hanya persoalan siapa yang kuat, siapa yang tangguh, dan siapa yang bisa menguasai. Terkadang orang-orang yang memiliki pertahanan atau ketahanan yang sangat lemah sering sekali merasakan penindasan yang dirasakan oleh orang-orang yang kuat, melakukan penindasan kepada orang yang lemah. Bahkan orang yang lemah merasakan penindasan itu alami terjadi di dalam perjalanan kehidupannya. Inilah yang bisa kita pandang di dalam keduniawian kita, bahwasanya di dunia ini kita sering menganggap ataupun kita mungkin memahami ataupun menghidupi siapa yang kuat, dialah yang akan menguasai ataupun yang akan menang. Dan bahkan sangat kejinya apabila yang kuat menindas yang lemah. Dalam firman Tuhan pada hari ini ingin diingatkan kembali bahwasanya setiap orang percaya memiliki musuh. Setiap orang percaya akan memiliki tantangan kehidupan. Dan Tuhan menasihatkan melalui firman Tuhan ini agar kita tetap teguh di dalam iman percaya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui penindasan ataupun kelemahan-kelemahan kita. Karena kalau kita lemah, kita akan melihat betapa besar pertolongan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang mengucap syukur, itulah orang-orang yang mengenal akan berkat dan kasih yang daripada Tuhan.
Orang-orang yang mengucap syukur, itulah orang-orang yang mengenal kasih Tuhan. Dan seperti penyakit ataupun dalam keadaan sakit, mungkin kalau kita tidak sakit, obat tidak berarti bagi kita. Mungkin kalau kita tidak terjatuh, uluran tangan tidak berarti sama kita. Tetapi ketika kita merasa di dalam keadaan yang lemah, keadaan sakit, keadaan terjatuh, obat pertolongan ataupun jalan yang diberikan Tuhan itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Dan pada firman Tuhan ini, Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya atas dunia ini. Kita melihat tadi di awal-awal firman Tuhan ini, Tuhan akan menunjukkan musuh kita akan memakan dagingnya sendiri. Betapa dahsyat kuasa Tuhan melakukan hal-hal tersebut. Dan inilah yang ingin membangkitkan kita di dalam situasi ataupun keadaan kita sekarang. Apabila kita keadaan lemah, kita keadaan bersedih, kita keadaan kurang bersemangat, ingat ada Tuhan Allah kita yang menyelamatkan kita di berbagai persoalan kehidupan kita. Sebagaimanapun pelik kehidupan kita, Tuhan akan ada jalan untuk membantu dan menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak menganggap kehidupan di dunia ini ada sebuah kemutlakan. Bukan sebuah kemutlakan. Jadi apabila kita merasa lemah, tidak selamanya kita lemah, karena kita punya Tuhan untuk menguatkan kita. Dan begitu juga untuk orang yang kuat. Jangan terlalu berdiri di dalam pemahamanmu akan kekuatanmu, karena engkau akan kecewa pada akhirnya. Karena engkau merasa superior, engkau merasa kuat, engkau merasa mampu. Tetapi ketika ada masalah yang besar, engkau tidak bisa menghadapi, engkau akan turun semangat dan bahkan menjadi masuk ke dalam pandelian di dalam kehidupan. Jadi kita harus meletakkan dan menganggap segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan kita berasal dari pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita di berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini semakin memotivasi kita, semakin membangkitkan semangat kita, semakin membuat kita berpengharapan ke depan akan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kami pertolongan, memberikan kami hal-hal yang baik dalam menjalani kehidupan kami. Tapi di dalam keegoisan kami menganggap semua yang bisa kami lakukan, semua hal yang kami gapai itu berasal dari kekuatan dan kepintaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan pemahaman itu. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, agar kami dapat melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan Tuhan. Berpikir dalam iman kami, di dalam hati kami pun bernaung firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan menjadi orang yang lupa akan pertolongan Tuhan. Tetapi pakailah kami ya Tuhan menjadi alat Tuhan, menyalurkan kasih dan berkat kepada lingkungan kami. Dan kiranya kami menjadi berkat pada lingkungan, keluarga maupun di tengah-tengah persaudaraan kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun aktivitasnya, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kami semua. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.